warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Baik, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Baik, hari ini pertemuan kita ke-11 kalau dihitung dengan UTS kemarin. Dan untuk tema yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan audit atas aset tetap. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Mas Suher bahwa untuk hari ini mungkin nanti ada 2 kelompok yang akan presentasi, tapi kita bagi 2 ini ya, kita bagi item dari aset tetapnya nanti. Jadi biar tidak sama yang disampaikan. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan audit atas aset tetap ini. Aset tetap ini biasanya dalam suatu perusahaan itu menjadi aset yang nilainya material bagi perusahaan maupun bagi SKPD ya, kalau itu entitasnya adalah pemerintah daerah. Dan kadang hal yang menjadi basis pengecualian kalau laporan keuangan itu dikecualikan, biasanya salah satunya adalah aset tetap ini yang belum dilaporkan dengan benar biasanya. Dan item dalam aset tetap pun itu lumayan banyak. Yang umum biasanya adalah ya tanah, bangunan, kemudian equipment, kendaraan, maupun sarana prasarana yang lain, yang pembagiannya nanti disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan masing-masing. Tapi secara umum kelompoknya seperti itu. Jadi mulai dari tanah dulu, kemudian ada bangunan atau tanah dan bangunan, kemudian ada peralatan dan mesin kalau dia adalah perusahaan pabrikasi, jadi dia punya peralatan mesin. Nah, kemudian isu-isu dalam audit aset tetap dia masih hampir sama sih untuk asersinya ya dengan akun-akun yang lain. Yang pertama adalah kita harus menguji terkait dengan occurrence-nya lah, keterjadiannya. Apakah benar-benar aset tetap itu ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maka untuk menguji itu yang harus auditor lakukan adalah auditor melakukan cek fisik, inventarisasi fisik aset tetap. Walaupun dalam general audit, dalam audit umum atas laporan keuangan, inventarisasi fisiknya tidak dilakukan 100%. Hanya diambil sampel saja. Karena kalau 100% itu pekerjaan khusus biasanya ya. Itu biasanya adalah audit, jenis auditnya adalah audit AUP, audit upon procedures, audit atas prosedur yang disepakati. Khusus untuk misalnya inventarisasi aset atau pemeriksaan aset tetap. Jadi kita melakukan inventarisasi aset tetap, menghitung jumlah asetnya, kemudian mengecek kondisi fisiknya, itu kalau inventarisasi aset yang lengkap. Tapi kalau dalam audit biasanya hanya sampel saja. Aset-aset tertentu kita lihat ada atau tidak keberadaannya, terutama aset-aset mungkin yang nilainya besar, atau mungkin kalau ada aset-aset yang diagunkan. Kalau ada aset-aset yang diagunkan. Kemudian yang biasa dicek lagi adalah terkait dengan klasifikasi, karena beberapa pengklasifikasian aset tetap biasanya tidak tepat gitu ya. Terutama kalau dalam aset kita mengenal ada 2 isu, yaitu isu CAPEX, capital expenditures, dan isu revenue expenditures. Mungkin bisa diingat-ingat kembali nih intermediate-nya. Yaitu ada pengeluaran-pengeluaran yang dia akan dikapitalisasi menjadi menambah nilai aset,
tapi ada juga pengeluaran-pengeluaran untuk aset yang dia menjadi beban, tidak dikapitalisasi. Biasanya kalau pengeluaran itu sifatnya dia menambah masa manfaat, menambah kapasitas aset tetap, maka dia akan dikapitalisasi. Atau mengubah fungsi aset tetap, maka dia akan dikapitalisasi. Tapi kalau perubahan pengeluaran terhadap aset tetap itu tidak menambah, bersifat sebaliknya gitu ya, tidak menambah masa manfaat, tidak menambah kapasitas, maka dia akan dibebankan. Itu yang disebut revenue expenditures. Kemudian dalam aset tetap juga ada isu penyusutan. Maka di sini adalah accuracy assessment-nya. Kita harus mencoba mengecek apakah perhitungan penyusutannya sudah tepat dilakukan. Tentunya dengan mengacu kebijakan yang digunakan oleh perusahaan. Dia menggunakan metode apa dalam penyusutannya. Maka kita juga perlu melakukan perhitungan. Saya ada pengalaman terkait dengan audit aset tetap ini. Waktu itu pas tim saya mengaudit, kebetulan saya mendapat bagian di pabrik gitu ya, khusus pengeluaran-pengeluaran yang ada di pabrik, dan saya kebagian mengaudit aset tetapnya pabrik. Nah, kemudian saat di audit itu, perusahaan baru saja menggunakan aplikasi komputer untuk menghitung penyusutan. Nah, sebagai auditor, kita jangan langsung percaya tuh dengan aplikasi, walaupun kadang ya namanya sistem pasti sudah benar dong, belum tentu ya. Kemudian saya mencoba melakukan sampel untuk menghitung penyusutannya sudah dilakukan dengan benar atau tidak oleh aplikasi yang dibuat oleh programmer yang dimiliki oleh perusahaan. Waktu itu saya ambil sampel 3 bulan, Januari, Desember, dan Juni. Awal tahun, akhir tahun, dan pertengahan tahun. Saya minta data aset di bulan Juli, data aset di bulan Januari, data aset yang dimiliki di bulan Juni, dan data aset di bulan Desember. Kemudian dengan diolah dengan Excel, saya coba menghitung penyusutan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh perusahaan. Baik itu metodenya, kemudian masa manfaat, perkiraan masa manfaatnya dari setiap item aset tetap, maupun nilai residu yang ditetapkan. Nah, begitu saya lihat hitungan 3 bulan yang saya buat dengan Excel, saya bandingkan dengan hasil outputnya software yang dimiliki oleh perusahaan, ternyata selisih. Hitungan bulan Januari, Juni, dan Desember selisih semua, nggak ada yang sama. Yang pertama saya curiga dengan yang saya buat. Saya cek lagi rumus yang saya buat di Excel saya untuk meyakini saya sudah benar gitu. Setelah direview 2 kali, ternyata benar kok rumus yang saya buat. Sehingga kemudian kita merasa, wah ini sampelnya harus 12 bulan akhirnya. Akhirnya diperluas. Karena 3 bulan itu salah semua, selisih semua, maka saya perluas 1 tahun, 12 bulan. Ternyata kesalahannya ketahuan. Kesalahan yang dilakukan oleh software adalah software salah menghitung jumlah hari. Selisih 1 hari setiap bulan, tapi selisih 1 hari itu total dalam 1 tahun terjadi selisih penghitungan beban penyusutan sebesar 2,4 miliar. Cuma 1 hari. Salah rumus 1 hari saja. Tapi selisihnya ketemu 2,4 miliar. Kenapa? Karena nilai total asetnya, total aset tetapnya itu hampir 1 triliun. Jadi wajar kan? Selisih 1 hari, dalam 1 bulan hanya beban penyusutan saja ketemu 2,4 miliar. Wah, gede bener gitu. Kemudian kita komunikasikan. Setelah temuan itu kita buat, kita komunikasikan dengan pihak perusahaan. Tapi kita tidak dengan accounting saja, kita panggil juga divisi IT. Karena ada kesalahannya di IT. Dan kita menyalahkannya adalah begitu kita tanya ke struktur kerja di tim IT, ternyata di tim IT tidak memiliki sistem analis. Kemudian bagian accounting sendiri yang sebagai user dari software itu tidak melakukan uji coba.
Jadi langsung putus sistem penghitungan lama, langsung menggunakan software tidak ada uji coba dulu. Ini yang salah. Akhirnya dalam proses pertemuan itu, kebetulan ini perusahaan Jepang, malah yang ribut manajernya Jepangnya, manajer IT-nya sama manajer accounting ribut sendiri, gitu, saling menyalahkan. Akhirnya kita tengahi bahwa semuanya salah, gitu. Ini salah semua. Salahnya adalah di IT tidak ada sistem analis, jadi pengendaliannya tidak berjalan. Kemudian di accounting, begitu terima software, tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu, tapi langsung digunakan. Itu juga salah. Harusnya sistem lama akan tetap dijalankan paralel ya, jangan langsung putus. Untuk mengantisipasi. Tapi akhirnya mereka takut juga ya, takut sampai ke atas, Pak bisa nggak? Ini kan nilainya menurut auditor gimana gitu. Ya ternyata nilai temuan 2,4 miliar itu tidak material. Dari sisi performance materiality masih jauh dengan performance materiality yang dibuat oleh auditor. Karena memang omsetnya sudah triliunan gitu ya. Jadi 2,4 miliar itu kan nggak besar akhirnya. Akhirnya mereka minta jangan dikoreksi dong Pak. Nanti kita koreksinya tahun depan saja sambil software diperbaiki. Kita paham sih, karena mereka kan kalau dikoreksi ketahuan direksinya akan kena semprot sama direksi ya, divisi IT sama divisi accounting-nya. Nah, biasanya auditor karena nggak material ya sudahlah, disepakati untuk diaudit tahun depan. Akan dicicil per bulannya 200 juta masuk dalam journal adjustment biar tidak terlalu menyolok. Gitu. Itu kadang bagian accounting kadang suka begitu tuh. Jadi minta koreksinya di bawah tangan supaya kinerja mereka tetap bagus. Tapi auditor kadang bisa berdamai karena nilainya jauh dari performance materiality. Nah, ini pertanyaan saya nih. Sikap auditor yang menerima untuk tidak dikoreksi dan dikoreksi di tahun depan, kira-kira sudah tepat atau belum? Atau salah? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan, raise hand atau langsung open mic saja. Silakan, salah juga nggak apa-apa ya, namanya diskusi. Karena kalau di lapangan kita akan ketemu hal yang begitu. Karena kita dalam audit yang kita hadapi siapa di lapangan? Yang kita hadapi bagian accounting atau direksi. Tentunya di lapangan yang menjadi suplai data kita adalah orang accounting kan, bukan direksi. Direksi nggak punya data gitu. Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Ya, silakan Mas Erik. Izin berpendapat Pak. Kalau menurut saya sifat auditor itu udah tepat Pak. Karena pertama itu pertimbangannya kan dari materialitasnya. Lalu yang kedua itu karena auditor kan sudah menerapkan professional judgment-nya masing-masing Pak. Ya. Mungkin gitu sih Pak. Tapi apa yang harus diperhatikan ini betul tadi ya yang disampaikan oleh Mas Erik bahwa kita harus makanya saya suka bilang ya, kita ini sekarang mata kuliahnya audit, bukan mata kuliah accounting. Kalau mata kuliah accounting, jurnal salah kita katakan salah. Gitu. Oh itu salah, harusnya begitu. Tapi kalau dalam audit, apalagi di praktek kita ya, kita ngambil kasusnya PT Sugus lah, di buku kasus kita. Dalam audit, kita tidak bisa mengatakan salah. Gitu. Bisa jadi si klien tidak mau melakukan koreksi atas temuan yang kita lakukan. Maka dalam audit kita bicaranya fairness akhirnya, wajar atau tidak wajar. Karena kan auditor itu tugasnya adalah menilai kewajaran. Bukan benar atau salahnya penyajian laporan keuangan, tapi kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang batas kewajaran itu adalah materialitas. Ada overall materiality, ada performance materiality, ada
clearly trivial Siti. Nah, kebetulan yang saya tadi ceritakan angka 2,4 itu masih di bawah clearly trivialnya Siti. Jadi nggak pengaruh. Kalaupun itu tidak dikoreksi, tidak mempengaruhi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Artinya pembaca laporan keuangan tidak bias dalam membaca laporan keuangan. Itu bedanya kalau kita ngomong dari sisi kacamata audit. Jadi betul tadi yang pendapat dari Erik bahwa auditor menerima untuk tidak melakukan koreksi atas temuan audit tadi dan dikoreksinya di akhir tahun saja, di tahun depan saja, itu sudah tepat sebenarnya. Sudah tepat. Nah, karena biasanya memang bagian accounting, begitu ketemu audit, dia akan minta audit koreksi-koreksi yang kecil, udahlah langsung diselesaikan saja. Nggak usah masuk naik ke atas ke manajemen. Kecuali yang memang sifatnya material. Biasanya auditor akan bertahan. Karena pasti pengaruhnya adalah nanti ke opini audit. Begitu ya. Itu terkait dengan penyusutan. Karena dalam aset tetap juga nanti kita mengenal ada penyusutan, kecuali tanah ya. Tapi tanah pun sebenarnya kecuali kalau dia adalah perusahaan properti yang bisnisnya adalah jual beli tanah, maka tanah itu tetap akan disusutkan dan masuknya ke persediaan bukan ke aset tetap. Jadi ada beda standar akuntansinya nanti. Jadi harus hati-hati. Kita harus pahami dulu jenis perusahaannya seperti apa. Sehingga perlakuan aset tetap itu nanti tetap akan berbeda. Kemudian isu dari aset tetap yang lain adalah terkait dengan cara perolehannya. Cara perolehannya. Ada yang perolehannya dibeli dengan uang tunai, ada yang dibeli dengan cara kredit atau leasing. Leasing pun ada macam jenis ya, mungkin bisa diingat-ingat kembali, ada capital lease, ada operating lease. Gitu. Nanti perlakuannya seperti apa, silakan buka-buka lagi buku intermediate-nya. Nah, kemudian isu yang berikutnya lagi adalah pengadaan selain tadi dengan tunai atau kredit atau leasing, bisa juga dengan pertukaran, exchange. Dengan pertukaran. Pertukaran itu kasusnya adalah bisa dengan pertukaran aset sejenis dengan aset lain jenis. Jenisnya berbeda. Itu jurnalnya beda tuh. Tapi ada juga pertukaran yang melibatkan uang tunai di dalamnya. Nah, ini. Makanya bahas aset tetap kan babnya lumayan panjang ya. Mungkin perlu diingat-ingat kembali tuh hal-hal begitu. Itu terkait. Dan yang keempat adalah selain dengan pertukaran, pengadaan aset tetap juga bisa dengan cara donasi. Nanti kita muncul ya ada donated capital, aset tetap pada donated capital. Itu terkait dengan pengadaan. Kemudian terkait dengan penilaian aset tetap. Nah, terkait dengan penilaian aset tetap, kita harus cek dulu standar akuntansi apa yang digunakan oleh entitas klien kita. Apabila masih menggunakan standar akuntansi etap, kalau di Indonesia kan standar akuntansi ada 4 masalahnya ya. Ada standar akuntansi keuangan, SK umum yang itu konvergen dengan IFRS. Ada standar akuntansi untuk etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Ada standar akuntansi EMKM, entitas mikro kecil menengah. Ada standar akuntansi syariah. Ada 4 standar akuntansi. Oh, satu lagi. Akuntansi pemerintahan ya, SAP. Ada 5 kalau standar akuntansi pemerintahan, ada 5. Tapi yang umum kan ada 4 untuk entitas umum. Apabila standar akuntansinya masih menggunakan etap, maka perlakuan nilai dari aset tetap itu masih sama kayak akuntansi yang umum kita pelajari, yaitu dengan historical cost. Dengan nilai perolehan. Tapi kalau menggunakan SAK umum, standar akuntansi keuangan umum, yang mengadopsi IFRS, standar internasional, maka untuk aset tetapnya dilaporkan dengan fair value, nilai wajar. Kalau dilaporkan dengan fair value, maka
setiap tanggal pelaporan kita auditor harus minta apa? Appraisal. Penilaian atas aset tetap. Nilai appraisalnya berapa? Harus ada laporan dari jasa penilai, jasa appraisal. Kalau EMKM masih sama kayak SAP, kayak SAK etap, itu dengan historical cost. Syariah juga tergantung juga ya. Kalau untuk transaksi syariahnya itu menggunakan basis syariah, tapi kalau untuk akuntansi yang lain biasanya masih mengadopsinya terserah, bisa etap, bisa SAK umum. Jadi tergantung SAK aset tetapnya mengacu kemana. Tapi untuk transaksi syariah dia khusus ada SAK sendiri, tapi tidak untuk yang akun-akun yang sifatnya umum. Jadi ada dua kemungkinan untuk pelaporan di asesi untuk presentation-nya ya, bisa menggunakan nilai historis atau bisa menggunakan nilai wajar atau fair value. Kemudian isu yang lain dari aset tetap adalah apalagi ya? Banyak sih aset tetap ya isu-isunya. Isu yang lain dari aset tetap adalah terkait dengan pelepasan dari aset tetap. Tadi perolehan kan sudah ya. Pelepasan aset tetap bisa pelepasannya dengan cara karena masa dihapuskan karena sudah habis, nilai bukunya sudah nol. Cara yang kedua dengan cara dijual. Cara yang ketiga dengan cara ditukarkan sama exchange. Cara yang keempat dengan cara dihibahkan atau disumbangkan, didonasikan. Itu nanti pencatatannya berbeda-beda. Dan biasanya kalau untuk perlepasan, kita akan cross-check-nya ke laporan laba rugi. Ada nggak laba rugi pelepasan yang terjadi? Itu isu-isu terkait dengan aset tetap yang harus kita cek. Nah, kemudian, isu yang terakhir terkait dengan nilai perolehan dari aset tetap. Nilai perolehan dari aset tetap. Karena nilai perolehan aset tetap itu adalah definisinya adalah biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap itu siap untuk dioperasikan atau digunakan. Maka dia nilai-nilai itu akan menjadi cost-nya dari aset tetap. Jadi tidak hanya harga belinya saja, atau yang menyertai. Tidak hanya harga beli, misalnya ongkirnya, pajaknya yang menyertai, tapi seluruh biaya sampai aset tetap itu siap untuk digunakan. Misalnya kalau ada biaya pelatihannya, untuk pengoperasian aset tetap itu dan itu ditanggung oleh pembeli, maka dia akan menjadi nilai perolehan aset tetap. Jadi itu hal-hal yang harus dicermati dalam kita melakukan audit atas aset tetap. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nah, terkait dengan kebijakan akuntansinya masing-masing perusahaan mungkin beda ya. Terkait kebijakan nilai berapa sih yang masuk dalam equipment, yang masuk dalam aset tetap, nilai di atas berapa, dan nilai yang di bawah berapa yang masuk dalam kelompok supplies, barang habis pakai. Itu ada di kebijakan akuntansi masing-masing perusahaan. Jadi tidak diatur oleh standar secara pasti berapa nilai besarnya. Termasuk juga nilai minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi. Biasanya selain pengaruh dari pengeluaran tersebut, apakah dia yang tadi saya sebutkan menambah masa manfaat, menambah kapasitas dari aset tetap, juga biasanya perusahaan menetapkan nilai dari pemeliharaan tersebut. Minimum berapa yang bisa dikapitalisasi menjadi aset tetap. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ini
proses mengingat-ingat, mengulang-ulang kembali untuk bab terkait dengan aset tetap ini juga butuh makan waktu ya. Karena semester berapa waktu itu? Semester 3-4 ya? Belajar intermediate. Dan ini babnya lumayan panjang. Biasanya tidak ketemu satu tatap muka saja, bisa ketemu 2 tatap muka kalau untuk aset tetap. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, mungkin nanti kita bagi saja ada 2 kelompok, mungkin nanti yang saya persilahkan untuk presentasi. Kalau pertanyaannya di buku ini kan pertama biasa pelajari internal control questionnaires, kemudian buatlah prosedur audit, kemudian baru buat kertas kerja untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo, baru terakhir kertas kerja neraca dan laba rugi. Jadi untuk kelompok 1 yang akan presentasi mungkin saya bagi saja per akun ya. Nanti untuk ICQ serta prosedur auditnya disesuaikan dengan akunnya masing-masing saja. Untuk akun aset tetap di kasus Sugus ini itu kan ada akun tanah kayaknya juga nggak ada koreksi, bangunan dan prasarana, building and improvement, kemudian mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, constructions in progress, dan juga ada capitalis. Ada isu capitalis karena ada akun utang sewa pembiayaan jangka pendek, obligation under capitalist current term. Jadi kelompok yang akan presentasi pertama, kalau tanah nggak ada masalah kayaknya ya, jadi tanah nggak usah. Betul ya, tanah nggak ada koreksi ya. Tanah nggak usah, jadi saya bagi saja kelompok 1 itu bangunan dan prasarana, building and improvement, kemudian mesin peralatan juga kayaknya nggak ada koreksi. Kendaraan bermotor. Jadi 2 item itu, bangunan dan prasarana serta kendaraan bermotor. Kemudian untuk kelompok yang kedua akan presentasi adalah peralatan kantor dan aktiva tetap sewa guna usaha untuk yang kapitalis. Jadi 2 akun ya, karena akun tanah dan mesin peralatan kayaknya nggak ada koreksi. Atau jangan langsung judgement nggak ada koreksi deh, masing-masing 3 gitu ya. Jadi kelompok 1 tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua akan presentasi mesin dan peralatan, peralatan kantor, dan kapitalis. Silakan kelompok yang akan presentasi pertama siapa? Kelompok berapa? Silakan. Pak, kelompok 1 ya Pak. Kelompok 1. Yang terkait ini kan Pak, bangunan sama kendaraan. Tanah, bangunan, dan kendaraan. Ini kok suaranya disetting ya? Kok suaranya jadi di telinga saya aneh nih, Safira? Enggak Pak, emang gitu Pak. Oh, emang begitu. Maaf Pak. Tapi kan disetting. Izin share screen ya Pak. Sebentar, yang kedua siapa? Kelompok berapa? Ini kelompok 1, kelompoknya Safira. Yang kedua KAP BMN, Pak. BMN ya? BMN berarti kelompoknya gede itu tadi apa? Mesin peralatan, kemudian peralatan kantor, dan
Capitalis. Oh ya, sekalian juga construction in progress ya. Ternyata Oh. ada construction in progress. Jadi 4, Mas. Ketinggalan tadi 1. Baik, silakan. Kelompok 1, kelompoknya Safira dulu. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Untuk Priyadi mungkin bisa bantu jelasin, Di. Nanti nyambung ke ICQ-nya juga dibahas ya, ICQ-nya, prosedur auditnya untuk akun-akun itu. Baiklah, izin menjelaskan untuk yang pertama, untuk akun bangunan dan prasarana. Jadi, Plus tanah, Mas, kalau ada ya, plus tanah. oh ya, sama tanah. Oh ya, Tanah. tanah dulu kalau begitu. Jadi, untuk akun tanah, boleh soalnya dulu, Fir. Untuk yang akun tanah. Jadi dalam pencatatan untuk akun tanah itu PT Sugus, Fir, yang akun tanah, Fir, coba ya atas. Maaf, sebentar. Sambil minum boleh ya, karena di rumah masing-masing. Jadi kalau dilihat dari buku besar PT Sugus tanggal 31 Desember 2018, itu PT Sugus memiliki tanah dengan harga perolehan yaitu sebesar 2 miliar rupiah di tanggal 31 Desember 2017. Lalu untuk saldo awalnya, untuk saldo akhirnya sendiri di tanggal 31 Desember 2018 itu tetap sebesar 2 miliar rupiah. Ini kami asumsikan PT Sugus ini sudah mencatat dengan benar karena tanah itu kan memang tidak mengalami penyusutan dan berdasar dilihat dari temuan-temuannya juga tidak ada temuan yang terkait dengan akun tanah dari PT Sugus sendiri. Jadi untuk yang akun tanah tidak perlu dilakukan jurnal koreksi. Lalu selanjutnya untuk bangunan dan prasarana. Di sini dilihat di buku besarnya saldo awal di 1 Januari 2018 itu sebesar 1 miliar 350 juta. Lalu di tanggal 3 November 2018 itu di debit ada reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Lalu di tanggal 10 November 2018 itu ada pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah. Sehingga saldo akhirnya di total semua menjadi 2 miliar 950 juta rupiah. Nah, sekarang kita melihat hasil temuan atas untuk penyusutannya dulu, akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Saldo awalnya itu 135 juta, lalu kemudian bertambah penyusutan tahun 2018 sebesar 147.500.000 rupiah, sehingga saldo akhirnya menjadi 282.500.000 rupiah. Ke bawah, Fir, mau lihat hasil temuan di bangunan dan prasarana. Oke, jadi di sini ada hasil temuan pemeriksaan terhadap bangunan dan prasarana berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1.000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Jadi secara pencatat juga sudah benar bahwa 3 November 2018 sudah selesai dan sudah bisa
reklasifikasi ke bangunan dan prasarana. Untuk beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar Rp1.500.000.000. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Nah, sekarang kita mau mengkoreksi atas pembayaran pajak PPN yang belum dibayar oleh PT Sugus. Coba di Excel ya, Fir. Oke. Jadi ini kita akan mengkoreksi belum catat PPN di bangunan yang dibangun sendiri sebesar 1,5 miliar tadi. Nah, sebelumnya kita harus hitung dulu dasar pengenaan pajak dari bangunan yang dibangun sendiri itu berdasarkan peraturan perpajakannya itu dikenakan dasar pengenaan pajaknya sebesar 20% dari total harga perolehan bukan dari bangunan yang dibangun sendiri tersebut, yaitu sebesar 20%. Sehingga untuk dasar pengenaan pajaknya adalah 1,5 miliar dikali 20% sama dengan 300 juta rupiah. Jadi dasar pengenaan pajak dari bangunan yang dibangun sendiri tersebut sebesar 300 juta rupiah. Lalu untuk PPN-nya sendiri adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Sehingga besar PPN-nya adalah 300 juta rupiah dikali 10% sebesar 30 juta rupiah. Jadi PPN yang harus dibayarkan oleh PT Sugus terkait bangunan yang dibangun sendiri tersebut sebesar 30 juta rupiah. Lalu kita membuat jurnal koreksi atas utang PPN yang belum dibayar tersebut dengan mendebit bangunan dan prasarana sebesar 30 juta serta mengkredit utang PPN belum bayar sebesar 30 juta rupiah. Catatan di sini bukan PPN out yang ditulis karena tidak berhubungan dengan aktivitas penjualan. Kenapa didebit ke bangunan dan prasarana? Karena PPN tersebut masih berkaitan dengan bangunan dan prasarana tersebut. Ke bawah, Fir. Coba ke bawah lagi, itu mau lihat yang PBB. Ini ya. Ya. Jadi tadi juga ada di buku besarnya. Di buku besarnya tertulis ada pencatatan pembayaran PBB. Tapi menurut kelompok kami, pembayaran PBB atas bangunan tersebut tidak dapat dikapitalisasi ke bangunan dan prasarana. Seharusnya hanya sebagai beban di tahun berjalan, sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi di debitnya beban pajak bumi bangunan sebesar 100 juta rupiah serta mengkredit bangunan dan prasarana sebesar 100 juta rupiah. Demikian untuk terkait bangunan dan prasarana. Selanjutnya kami akan membahas untuk yang akun kendaraan bermotor yang akan dijelaskan oleh Triadi. Baik, selanjutnya yaitu temuan yang kedua adalah kendaraan bermotor. Di sini PT Sugus mencatat pada tanggal 31 Desember 2017, saldo awalnya yaitu 550.279.000, lalu didebit 2 unit mobil Colt Mitsubishi sebesar 160 juta dan 3 unit truk Mitsubishi 240.629.000. Dan saldo akhir dari kendaraan bermotor ini adalah tercatat 950.908.000. Selanjutnya, PT Sugus juga mencatat akumulasi penyusutan kendaraan bermotornya. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo awalnya itu 220.111.600 dan dikredit untuk penyusutan tahun 2018 sebesar 300.237.400 dan saldo akhir di Desember 2018 yaitu total 520.349.000.
Lanjut ke temuannya Fir. Bawah ya. Selanjutnya pada temuan yang B, kendaraan bermotor, jelaskan bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan atau kendaraan yang lama yaitu diperoleh pada tanggal 6 Juli 2017 sebesar 80 juta. Dan akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta rupiah. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Ini adalah jurnal awal dari PT Sugus. Excel. Di sini kami menemukan kesalahan bahwa jurnal awal tersebut karena di sini jurnal dari PT Sugus tidak mencatat akumulasinya terlebih dahulu. Jadi diketahui bahwa harga perolehan kendaraan yang baru tadi itu sebesar 300 juta, terus harga perolehan kendaraan lama 80 juta rupiah, dan akumulasinya yaitu sebesar 16 juta. 80 juta dibagi dengan masa manfaat 5 tahun. Terus nilai buku kendaraan lama ditemukan dari pengurangan harga perolehan kendaraan lama dengan akumulasinya dapat 64 juta. Dan harga pasar kendaraan tadi 59.371.000. Terus PT Sugus tidak juga mencari selisih dari laba atau rugi dari tukar tambah. Sini kami menemukan bahwa PT Sugus rugi sebesar 4.629.000. Jadi jurnal seharusnya kendaraan bermotor 300 juta di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan bermotor lama yaitu 16 juta tadi, dan rugi sebesar 4.629.000 pada debitnya kendaraan bermotor lama 80 juta dan bank lopo atau cash 240.629. Jadi jurnal koreksinya kami di sini buat dari selisih kendaraan bermotor yang jurnal awal dan seharusnya dapat 59.371.000, akumulasi penyusutan 16 juta, rugi 4.629.000 pada kendaraan bermotor 80 juta. Lalu di temuan selanjutnya pada tanggal 5 Maret pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan atau leasing kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Di sini kami menggunakan PSAK 73 yang dimana leasing itu tidak mencatat asetnya langsung, tetapi mencatat terlebih dahulu hak untuk menggunakannya atau right of use asset. Jadi diketahui di sini harga perolehannya 132.019.000 rupiah dikurangi dengan uang mukanya 36.019.000, dapat pokok pinjamannya 96 juta rupiah ditambah dengan bunga 27.981.000. Jadi jumlah pinjamannya yaitu sebesar 123.981.000 dengan masa sewa pembiayaan 24 bulan atau 2 tahun. Dengan angsuran per bulan yaitu 5.165.875. Excel. Jadi karena tadi PT Sugus tidak menghitung beban bunganya, kami di sini buat ulangnya. Jurnal awal tadi PT Sugus kendaraan bermotornya 160 juta pada Bank Lopo, oke, 36.019.000, dan utang sewa pembiayaan jangka panjang 123.981.000. Kami di sini mencari bunga per bulannya dengan cara di koreksi khusus. Nah, jadi bunga per bulannya dengan cara tadi mengurangi bunga
bunga dibagi dengan pokok pinjaman, terus dibagi dengan masa sewa pembiayaan, yaitu 24. Jadi dapat bunganya itu 1,21%. Lalu untuk present value-nya dengan rumus tadi, PV, rate-nya yaitu angsuran per bulan, rate-nya bunga per bulan, NPR-nya tadi masa sewa pembiayaan 24 bulan, PMT-nya angsuran per bulannya yaitu 5.165. Sehingga dapat dijumpai rate of use asetnya atau aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp143.007.871. Jadi di sini kami membuat jurnal seharusnya bahwa aset tetap sewa pembiayaan atau rate of use asset sebesar Rp143.007.871 pada kredit utang sewa pembiayaan jangka panjang, yaitu tadi 106,988871 atau PV-nya, dan bank loko atau cash sebesar 36.019.000. Dan jurnal koleksinya aset tetap sewa pembiayaan atau rate of use asset sebesar 143.007.871 dan utang sewa pembiayaan jangka panjang selisih dari jurnal awal dan seharusnya 16.992.119 pada kredit kendaraan bermotor yaitu 160 juta. Lalu kami juga melakukan depresiasi pada akhir periode atau akhir tahun dengan yang depresiasi itu akhir tahun, depreciation expense 23. Nah, di sini kami melakukan depresiasi terhadap aset tetap sewa pembiayaan, di mana saldo aset tetap sewa pembiayaan tadi 143.007.871 dibagi dengan masa manfaatnya itu 5 tahun sesuai dengan soal, terus dikali dengan 10/12. 10 ini dari bulan Mei. Maret ke Desember. Sehingga dapat saldonya yaitu 23.834.645.000 pada right of use asset 23.834.649. Terus untuk beban bunganya kami menggunakan tabel list. Nah, di sini beban angsuran dari bulan Mei sampai dengan Desember akhir periode, di mana bunganya diketahui list liability dikali dengan bunga yang dicari tadi, itu 1,21%. Sampai ini habisnya seharusnya 24 bulan, tapi karena udah dihitung sampai akhir periode, jadi hanya dari bulan Mei sampai dengan Desember. Itu kami temukan bahwa beban bunganya, kami mengasumsikan di sini PT Sugus membuat jurnal di soal yang di utang sewa pembiayaan. Nah, di sini PT Sugus, kami mengasumsikan bahwa PT Sugus sudah membayar angsuran sebesar 8 bulan, karena sesuai masa sewa pembiayaannya tadi 24 bulan, terjadi sisa sini 16 bulan. Jadi kami mengasumsikan bahwa PT Sugus sudah membayar 8 bulannya. Jadi, balik Excel. Jadi, jurnal awalnya yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 41.327.000 pada cash. 41.327.000. Selanjutnya kami membuat, karena ada beban bunga, jurnal seharusnya beban bunga sebesar 9.047.406, yaitu jumlah dari bunga dari tabel yang tadi. Terus debit juga utang sewa pembiayaan jangka panjang, selisih dari cash kredit, di kredit ada cash 41.327.000. Dan jurnal koreksinya beban bunga 9.047.406 pada utang sewa pembiayaan jangka panjang 9.047.406.000 rupiah. Gitu, Pak.
Kelompok 1 sudah selesai? Ini udah Pak. Oh, langsung fokus ke itu aja ya? Langsung fokus ke koreksi ya tadi? Tidak? Iya, pertemuannya. Oke, nggak apa-apa deh. Tadi saya minta sebenarnya dari ICQ-nya, prosedurnya, koreksi, kemudian kan tetap akan masuk ke buku besar, kertas kerja neraca adalah barugi ya? Oke, ini nggak apa-apa. Lanjut, mungkin nyambung saja kelompok 3 tadi yang akan melanjutkan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Jadi sebelumnya, ini dimulai langsung ya, Pak. Ya, langsung aja. Nah, jadi sebelumnya kami dari kelompok 3 yaitu KAP BMN yang beranggotakan saya Gede Budi Wiguna, rekan saya Mukhtarul Hamdi dan Natasha Sinuhaji. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peralatan, capital list, construction in process, dan seterusnya. Nah, langsung aja untuk yang capital list, tadi sudah sempat disinggung oleh kelompok 1, tapi ada perbedaan, maka kami akan menjelaskan hasil temuan kami yang akan disampaikan oleh Natasha. Kepada Natasha, silakan. Oke, terima kasih kepada Budi atas kesempatan yang telah diberikan. Akan saya lanjutkan tentang finance list. Di sini finance list ini berhubungan dengan sheet yang kendaraan, di mana telah dijelaskan juga di soal, kalau pada kendaraan itu disebutkan kalau dia memiliki hak opsi, di mana hak opsi ini menyatakan bahwa kendaraan yang disewa itu termasuk kepada finance list. Lanjut ke sheet finance list. Nah, pada soalnya sendiri, pada keterangan di soal sendiri itu kan disebutkan utang sewa pembayaran jangka pendek, dan di sini itu finance lease itu berarti dia utang sewa pembiayaan itu jangka panjang. Nah, di sini dari tanggal 31 bulan 12 2017 saldo awal yang tersedia itu boleh digedein nggak? Oke. Nah, saldo awalnya itu Rp20.480.000. Kemudian terdapat debit dari pembayaran angsuran Rp41.327.000. Kemudian terdapat kredit dari bukti barang keluar berupa pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi Rp123.981.000, sehingga saldo akhirnya menjadi Rp134.000. Kemudian masuk kepada jurnal klien, karena ini adalah finance list, jadi di sini kita harus mendepresiasikan aset sewaan itu. Karena pada awalnya klien tidak membuat finance list, jadi tidak terdapat jurnal depresiasi. Jadi di sini kita menambahkan jurnal depresiasi berupa beban penyusutan pada aset tetap pembiayaan sebesar Rp55.7.917. Nah, ini dari aset tetap sewa pembiayaan dikali 10 bulan dari Maret sampai Desember dibagi 24. Kemudian masuk ke ini, ke yang kedua, yang nomor kedua. Nah, di sini kan ada topiknya itu pembayaran utang sewa pembiayaan. Di sini pada klien, dia langsung membuat utang sewa pembiayaan jangka pendek, dan di sini utang sewanya itu hanya berupa harga pokoknya, belum termasuk kepada beban bunga. Sehingga di jurnal koreksi, di sebelahnya, Bu. Nah, sehingga di sini kita harus memunculkan akun beban bunga. Menjadi jurnal seharusnya itu menjadi jurnal beban bunga sebesar 9.327.000, yang sebelahnya, Bu, yang jurnal koreksi. Yang kuning, oke.
Nah, di sini kita memunculkan akun beban bunga sebesar Rp9.327.000 pada utang SEO pembiayaan jangka panjang Rp9.327.000 untuk memunculkan pengakuan beban bunga sehingga tidak hanya harga pokok saja. Kemudian karena ini berupa finance list jangka panjang, jadi kita harus melakukan reklasifikasi utang jangka pendek. Dari reklasifikasi utang jangka panjang menjadi pendek di akhir tahun. Sehingga jurnal yang dimunculkan itu di jurnal seharusnya, nah, pada PT Maju, utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp48 juta. Kemudian pada PT Ciptan, utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Sekian untuk finance list, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Budi, Dede Budi. Nah, izin untuk melanjutkan. Nah, di sini mengenai aset tetap peralatan kantor, yang pertama itu ada keterangan buku besar si peralatan kantor, yang mana saldo awalnya itu pada 1 Januari 2018 itu sebesar 83.391.000, terus ada debit, artinya ada penambahan komputer, yaitu di buku timbang keluar ini ada pembelian 10 unit komputer Pentium dan printer serta program sebesar 96.600.000, terus ada penambahan 1 unit brankas cups itu sebesar 9.890.000, serta ada di kreditnya itu ada penjualan 2 unit komputer Wirnas sebesar 1 unit. Saldo akhirnya menurut si klien itu sebesar 188.881. Sedangkan untuk informasi mengenai akumulasi penyusutan peralatan kantornya, saldo awalnya itu kan 33.300.56400. Nah, di sini ada penyusutan menurut si klien pada tahun 2018 sebesar 54.400, sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan menurut si klien adalah 87.810.800 rupiah. Nah, untuk informasi peralatan kantor ini pada tanggal 12 Januari, artinya di awal tahun, ada pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Nah, harga pengerolehannya itu sebesar 39.000 USD. Ongkos angkutnya 1.000, jadi harga pengerolehannya itu harga pabeannya itu 40 USD dari 39.000 ditambah 1.000. Nah, kalau 40.000 ini USD ini kita rupiahkan menjadi 92 juta. Nah, di sini ada bea masuknya 5%, itu 4.600.000, nilai impornya itu jadinya 96.600.000. Nah, di sini ada informasi bahwa ada PPN sebesar 10%, yaitu 9.660.000. Terus ada PPN barang mewah, itu PPN BM itu ada 4.830.000, terus ada PPh pasal 22 itu 2.415.000, dan ada beban lainnya 5.060.000. Jadi jumlah si asetnya itu untuk komputer ini pengeluarannya itu sebesar 118.565.000. Nah, si klien itu mencatatnya seperti ini. Peralatan kantor itu 96.600.000, PPN masukannya 9.660.000, pajak dibayar di mukanya itu 2.415.000, serta beban lainnya, yang mana beban lainnya ini berasal dari beban lainnya 5.060.000 ini dan PPN BM sebesar 9.890.000. Terus cash kreditnya itu Bank Lopo sebesar 118.565.000. Nah, di sini ada koreksi di mana kalau tadi kita tahu bahwa komponen perhitungan biaya perolehan itu kan yang pertama tentu harga asetnya, di mana di sini harga komputernya. Terus ada biaya pemerolehan sampai aset itu siap digunakan, seperti biaya pemasangan, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Terus ada pajak yang berhubungan dengan pemerolehan aset tetap, tetapi tidak dapat dikreditkan. Sehingga dia itu nanti, si pajak yang tidak dapat dikreditkan itu harus dikapitalisasi ke asetnya sendiri.
Jadi di sini kan ada beberapa pajak nih. Nah, PPN ini itu dapat dikreditkan sehingga dia nggak perlu dikapitalisasi ke asetnya. Sedangkan PPNBM di sini karena dia itu hanya dikenakan sekali dan itu tidak dapat dikreditkan sehingga ini nantinya dikapitalisasi ke asetnya sendiri. Terus ini pasal PPH ini dia dapat dikreditkan jadi nggak perlu dikapitalisasi ke asetnya. Jadi untuk ini awalnya si klien jurnal seperti ini, jurnal seharusnya peralatan kantor itu kita akui sebesar nilai pemerolehan peralatan kantor sebesar 96.600.000 ini ditambahkan dengan beban lainnya. Di sini saya mengasumsikan beban lainnya ini terkait dengan pemerolehan si aset. Jadi harus dikapitalisasi ke asetnya itu. Terus PPN masukan sebesar sama, terus PPH pasal 22 itu sebesar 2.415. Jadinya Bank Loponya itu sama 118 juta sekian. Nah, untuk jurnal koleksinya itu tadi kan kita catat peralatan kantor hanya sebesar 96 juta, tetapi kenyataannya peralatan kantor itu sebesar 106 juta sekian, sehingga kita kurang akan pencatatan peralatan kantor. Jadi aset tetapnya itu understated. Jadi kita tambahkan aset tetapnya yaitu peralatan kantor sebesar selisihnya yaitu 9.890 dan di sini kurang adanya mencatat kita di sini si klien mencatat beban lainnya kita keluarkan jadinya jurnalnya yaitu peralatan kantor pada beban lainnya sebesar 9.890.000. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan unit. Nah, di sini ada informasi bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, artinya di akhir tahun, itu ada penjualan 1 unit komputer Wellness dengan harga jual 3.500. Nah, di sini di buku besarnya awal itu kan di sini ada dua unit komputer Wellness nih yang dijual, tapi di informasi sini hanya 1 unit komputer yang dijual. Nah, asumsinya itu si buku besarnya yang salah. Jadi yang benar itu yang dijual itu hanya 1 unit komputer gitu. Nah, jadi pada tanggal 23 Desember itu dijual 1 unit komputer Wellness harga 3.500.000 yang mana diperoleh pada tanggal 11 Mei 2016 harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Nah, jadi si klien itu membukukan debitnya Bank Lopo sebesar 3.500.000, terus peralatan kantornya sebesar 1 juta, dan ada laba atas penjualan aset tetap 2.500.000. Nah, kita cek sekarang, dia di sini itu belum mengakui adanya penyusutan, padahal kan asetnya itu sudah dipakai, jadinya seharusnya ada penyusutan. Jadi, penyusutannya itu kita dapat karena ini pembeliannya itu pada tanggal 1 Mei 2016, 1 Mei 2016 sampai dengan 23 Desember 2018 itu kan 32 bulan. Jadinya untuk penyusutannya itu si asetnya itu sebesar 3 juta, terus kita bagi 5 tahun masa manfaatnya, lalu kita kalikan 32 bulan, dan kita bagi 12 bulan. Jadinya ketemu akumulasi penyusutannya ternyata 1.600.000. Nah, jadi jurnal seharusnya itu Bank Lopo itu kita nerima cash kan sebesar 3.500.000, terus ada akumulasi penyusutan sebesar 1.600.000. Nah, peralatan kantor yang kita kurangi itu harga pemerolehnya kan 3 juta. Nah, maka labanya itu 2.100.000 bukan 2.500.000. Jadi ada jurnal koreksi. Jurnal koreksinya kita memunculkan akumulasi penyusutan sebesar 1.600.000, terus ada laba yang kurang catat, yang lebih catat tadi kita nyatat labanya 2.500.000, ternyata labanya hanya 2.100.000. Jadi ada kelebihan pencatatan laba, jadi kita kurangi 400.000 dan peralatan kantornya kita di sini kurang catat. Awalnya si klien nyatatnya itu 1 juta, tapi aslinya kan harga pemerolehan peralatan kantor yang itu kan sebesar 3 juta, jadi kita kurang nyatat 2 juta. Jadi ayat jurnal koreksinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita hitung penyusutannya. Jadi penyusutannya perhitungannya seperti ini. Jadi untuk saldo awal peralatan kantor itu kan di sini 83.391.000. Nah, di sini untuk lebih jelas, jadi saya kurangi dengan
penjualan komputer tadi yang sebesar 3 juta. Jadi saldo awalnya itu yang saya hitung untuk penyusutannya hanya sebesar 80.391.000. Nah, penyusutan seharusnya itu sebesar 16.078.200. Itu didapat dari mana? Kita dapat dari si nilainya ini kita bagikan usia manfaatnya 5 tahun, kita kalikan dengan 12 karena dia full, kita bagi dengan 12. Jadi ketemu penyusutannya sebesar ini. Komputer juga sama, karena dia itu dibelinya di awal bulan, pada tanggal 12 Januari. Jadi dia periode penyusutannya itu full, 12 bulan. Terus nilainya itu sebesar 106. Tadi kan di sini 96, tapi kan sudah ada koreksi. Jadi yang benar itu 106.490.000. Jadi penyusutan seharusnya itu sebesar 21.298.000. Nah, untuk yang berangkas ini kan kita dapatkan atau kita peroleh atau kita beli itu kan tanggal 7 bulan 7 tuh. Artinya dia baru kepake dari bulan Juli, baru kita peroleh dari bulan Juli. Jadi untuk periode penyusutannya dari Juli sampai Desember itu sebesar 6 bulan. Nilainya sudah benar segini. Terus ketemu penyusutannya sebesar 989.000. Nah, untuk unit yang dijual itu, kan tadi kita ada jual komputer. Komputernya itu sebesar 3 juta karena dijualnya di akhir tahun, jadi penyusutannya itu sebesar full 12 bulan. Jadi ketemu penyusutan seharusnya itu 600.000. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahwa penyusutan selama 1 tahun peralatan kantor itu sebesar 38.965.200.000. Sedangkan menurut si klien, penyusutan tahun 2018 itu sebesar 54.454. Jadi di si klien itu kelebihan mencatat beban penyusutan. Jadi beban penyusutannya harus kita kurangi. Nah, koreksinya seperti ini. Jadi kalau jurnal si klien kan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kantor itu sebesar 54 juta sekian, terus jurnal seharusnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 38 juta sekian, dan jurnal seharusnya itu kita balik karena kita kelebihan catat beban. Jadi jurnal koreksinya itu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15.489.200 pada beban penyusutan. Nah, untuk peralatan kantor itu, terus untuk construction in process, tadi kan di bagian tanah dan bangunan itu kan ada reklas dari CIP ini sebesar nilainya itu 1,5 M. Nah, di sini sebenarnya si CIP-nya itu kan saldo awalnya segini. Terus ada pemasukan ini sehingga saldo CIP-nya pada tanggal 3 bulan 11 itu 1,5 M. Nah, ini udah direklas. Jadi saldo akhirnya itu 0. Jadi nggak perlu adanya koreksi apa-apa lagi. Nah, untuk mesin dan peralatan itu karena di sini kelompok kami tidak menemukan adanya kesalahan, jadi kami tidak melakukan apa-apa di sini, Pak. Selanjutnya untuk prosedur audit akan disampaikan oleh Hamdi dan ICQ. Nah, untuk selanjutnya dari ICQ-nya yaitu yang pertama kelemahan. Yang pertama, anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi tidak diberikan ke bagian pembelian, bagian teknik, bagian akuntansi. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan audit berupa disclosure dan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Nah, yang kedua, aset tetap yang disewa pembukuannya tidak sesuai dengan jenis sewa yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan SHK, sehingga tidak sesuai dengan tujuan audit valuation. Yang ketiga, sistem informasi tidak meliputi perbandingan anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya serta tidak meliputi penjelasan atas penyimpangan yang besar antara anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya, sehingga tidak sesuai dengan tujuan audit completeness. Yang keempat, aset tetap yang disingkirkan karena tidak digunakan kembali tidak selalu segera dilaporkan kepada bagian akuntansi dan bukan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan audit completeness dan dapat terjadi penyalahgunaan aset. Nah, kesimpulannya itu meskipun kelemahan yang ada tergolong sedikit, tetapi dapat menjadi celah untuk melakukan kecurangan. Nah, dapat dikatakan ICQ ini disimpulkan sedang. Selanjutnya, prosedur audit 1. Nah, di sini prosedur audit 1 yang kami lakukan yaitu
Satu, menyiapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit akuntansi pengusutan beserta nilai bukunya. Mencocokkan dengan saldo kontrolnya. Selanjutnya yang ketiga, mempelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Selanjutnya, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah catatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaiannya, kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang sama. Selanjutnya, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan PSAK nomor 30. Terus bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Selanjutnya, lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Terus, pertimbangan apakah pengungkapan diperlukan untuk yang pertama itu bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, aset tetap dalam sewa. Yang ketiga, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian. Selanjutnya untuk prosedur audit 2. Nah, untuk prosedur audit 2 yang kita lakukan, yang pertama meminta semua daftar hutang sewa atau leasing. Yang kedua, melakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, skedul pembayaran, dan syarat-syarat lain. Yang ketiga, minta salinan surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode modal atau metode operasional. Yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Yang kelima, fetching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Yang keenam, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya untuk schedule-nya akan dilanjutkan oleh Natasha. Izin bertanya, Pak. Nah, ini untuk schedule-nya langsung kelompok kami yang bahas atau seperti apa, Pak? Langsung aja sekalian. Nggak apa-apa. Baik. Oke, untuk schedule pertama, schedule J. Nah, untuk schedule J ini dari keterangan soalnya udah diberitahukan tentang keterangan dan per kliennya berapa. Di sini kita menambahkan ada perubahan di debit kredit dan per auditnya. Nah, dari perubahan ini didapat dari AJ keseluruhan. Dari analisa tanah, bangunan, dan prasarana, kendaraan, finance lease, dan peralatan, di sini kita ada jurnal koreksi dan kita satukan di AJ keseluruhan. Nah, untuk schedule J-nya, pada harga perolehan bangunan dan prasarana, di sini terdapat perubahan di mana terdapat penambahan kredit dari sini, dari bangunan dan prasarana pada poin pertama itu ada bangunan dan prasarana kredit 100 juta rupiah, dan juga ada di debit pada poin ketiga bangunan dan prasarana sebesar 30 juta rupiah, sehingga masuk pada schedule J, debit 30 juta rupiah dengan kredit 100 juta rupiah. Menjadi per auditnya itu 2.880 juta rupiah. Kemudian pada kendaraan bermotor,
Di sini terdapat penambahan debit 59 juta sekian dan kredit 240 juta rupiah. Dari sini peralatan dan kantor, kendaraan bermotor ya. Pada kendaraan bermotor di sini terdapat debit kendaraan bermotor 59 juta sekian dan juga di poin kedua kendaraan bermotor 160 juta rupiah. Dan ada penambahan kredit 80 juta rupiah. Nah, sehingga hasil yang didapatkan tersedia pada kolom yang tersedia. Kemudian pada peralatan dan kantor, terdapat penambahan debit 9 juta sekian dan kredit 2 juta rupiah. Sehingga per auditnya itu 196 juta 771 ribu rupiah. Kemudian pada aset tetap sewa pembiayaan, terdapat penambahan pada debit 132 juta 19 ribu dan kredit 55 juta 7.917. Sehingga per audit saldonya adalah 77 juta rupiah 11.083 rupiah. Nah, pada akumulasi penyusutan sama seperti pada harga perolehan, pada bangunan dan prasarana terdapat penambahan debit sebesar 67 juta 250 ribu rupiah. Kepada kendaraan bermotor terdapat penambahan debit 184 juta 181.600 rupiah. Kemudian peralatan kantor 17 juta 89.200 rupiah. Untuk nilai buku sendiri, nilai buku ini didapat pada harga perolehan ditambah akumulasi penyusutan. Nah, contohnya pada bangunan dan prasarana, harga perolehan itu 30 juta ribu rupiah, ditambah akumulasi penyusutannya 67 juta 250 rupiah, sehingga menjadi debit 97 juta 250 ribu rupiah. Begitu pula pada kendaraan bermotor dan peralatan kantor dan aset tetap sewa pembiayaan. Kemudian pada schedule JJ, nah pada schedule JJ ini kita akan mengetahui apakah terjadi penambahan ataupun pengurangan harga perolehan pada tahun 2018. Contohnya itu pada mesin dan peralatan itu di tahun 2017 terdapat saldo 420 juta rupiah dan keterangan di akhir tahun 2018 itu terdapat saldo 820 juta rupiah, sehingga di sini kita ketahui terdapat penambahan sebesar 400 juta rupiah. Begitu pula pada akumulasi penyusutannya. Nah, untuk keterangan terhadap saldo akhir tahun 2017 dan tahun 2018 itu bisa kita dapat di buku 1, ada di tabel keterangan di buku 1. Untuk ini di sini informasinya masih kurang jelas dari mana terdapat perolehan penambahan dan juga pengurangan dari harga perolehan ataupun penyusutan. Jadi di sini kita masih kurang tahu di mana asal mula terdapat penambahan tersebut karena informasi yang masih kurang jelas. Sekian untuk schedule J dan JJ, akan disambung oleh teman saya Budi untuk schedule selanjutnya. Baik, terima kasih Natasha. Untuk schedule selanjutnya, yaitu schedule utang sewa jangka pendek. Nah, schedule utang sewa jangka pendek ini kan ada dari PT Ciptaning dan PT Maju. Nah, ini kita dapat dari mana? Tadinya itu nggak ada saldo utang jangka pendek di soal ini, perkaliannya itu sama dengan 0. Tapi di sini tadi terdapat perbedaan dari kelompok kami dan kelompok sebelumnya, kelompok 1, sehingga kami pakai yang punya kami aja. Yang ini Ciptaning dan Maju ini kita dapat dari yang finance list ini. Jadi si finance list ini kan ada reklasifikasi dari utang sewa pembiayaan jangka panjang ke utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar berapa. Nah, di sini ada sebesar di kredit, artinya utangnya bertambah sebesar 48 juta dan 20 juta 480. Nah, 48 juta ini kita dapat dari mana? 48 juta ini kita dapatkan dari yang kendaraan ini. Ini kan 96 juta itu untuk 24 bulan. Nah, ternyata di sini udah ada cicilan dari bulan Mei. Sebesar dari bulan Mei berarti sampai bulan Desember itu untuk tahun 2018 itu ada cicilan sebesar 8 bulan. Berarti utangnya itu sisa 16 bulan.
Nah, yang menjadi utang jangka pendek itu kan untuk tahun ke depannya itu kan sebesar 12 bulan. Jadi 12 bulan kita kalikan dengan pokoknya saja. Karena untuk pengakuan aset tetap sewa pembiayaan ini hanya boleh pokoknya saja di luar bunga gitu. Jadi 4 juta kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi ketemu 48 juta. Di sini, di finance list yang ini. Nah, sedangkan untuk yang PT Ciptaning itu menjelaskan di sini bahwa terdapat sisa manfaat 8 bulan, angsuran tiap bulannya itu 3 juta, angsuran pokoknya 2 juta, 560 dan bunganya 440.000. Nah, ini kan tinggal 8 bulan, berarti semuanya kita request ke utang pembiayaan jangka pendek, yaitu sebesar pokoknya saja yaitu 2.560.000 kita kalikan 8 bulan, sehingga request-nya di sini ketemu 20.480.000. Jadi untuk schedule M3 ini terdapat penambahan utang sewa jangka pendek sebesar 68.480.000. Nah, ini catatannya. Terus kesimpulannya masih perlu adanya koreksi. Koreksinya ada di ayat jurnal penyesuaian yang di keseluruhan atau secara khusus di per akunnya. Nah, untuk schedule yang N1 ini membahas tentang utang jangka panjang. Nah, awalnya si PT Ciptaning itu kan mencatat utang jangka panjangnya sebesar 20.480. Tapi tadi udah kita reklas yang di lisi tadi sebesar 8 bulan dikalikan sekian. Itu hasilnya 20.480. Jadi ada pengurangan utang di debit. Jadi untuk PT Ciptaning itu sudah tidak memiliki utang sewa jangka panjang lagi, 0. Nah, untuk PT Maju, per kliennya itu 82.654.000. Nah, di sini ada di debit, artinya ada pengurangan utang sewa jangka panjangnya itu sebesar 48 juta yang tadi kita reklas, dan ini ada di bagian kendaraan. Nah, di sini dia ada debit sebesar 27.981.000. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari sini. Karena tadinya dia mencatat aset tetap sewa pembiayaan itu, dia mencatatnya itu sampai bunganya. Kan nggak boleh kalau misalnya aset tetap sewa pembiayaan itu hanya dicatat sebesar DP plus pokok pinjaman. Ini kalau di materi AKM itu kayak right of use asset gitu. Jadi nggak boleh kita akui plus bunganya. Jadi untuk utang sewanya itu kita kurang catat di sini sebesar kita lebih catat di sini sebesar 27 juta. Jadi kita debit 27.981.000. Jadi untuk pengurangnya itu 7 juta, 75 juta sekian. Nah, di sini ada kredit. Kreditnya itu kita dapat dari yang finance list di sini. Nah, di sini karena tadinya pas pembayaran utang sewa itu kan kita kan ngakuin utangnya itu dibayar 41 juta sekian. Tetapi kita ingat utangnya itu hanya pokoknya saja, bunganya itu menjadi beban bunga. Jadinya nanti seharusnya itu utang sewanya yang hanya dibayar itu sebesar 4 juta kita kalikan dengan 8 bulan, itu 32 juta. Nah, untuk sisanya itu masuk ke beban bunga. Nah, beban bunga ini menjadi menjadi penambah si utang. Nah, si utangnya jadinya dia kurang catat. Jadi dia nyatat utangnya itu terlalu besar, seharusnya utang yang dikurangi itu sebesar 32 juta. Jadi utangnya itu harus kita tambahin sebesar 9.327.000. Nah, di sini ada penambahan utang jangka panjang itu masih 9.327.000. Nah, sehingga untuk utang sewa jangka panjang itu ada per auditnya itu sebesar 16 juta. Nah, catatan pemeriksaannya seperti ini. Terus kesimpulannya masih diperlukan jurnal koreksi yang sudah disampaikan di atas untuk utang sewa jangka panjang. Terus, nah ini langsung Pak yang
neraca juga atau kelompok selanjutnya? Kelompok 1, Pak. Masih mute, Pak. Sekalian aja, Mas, biar Oh, nyambung aja. Ya. Nah, jadi untuk schedule A2.1, A2.2, A2.3, 1, A2.32, ya yang berhubungan di sini itu, misalnya di neracanya itu kita berhubungan di aset tetapnya. Jadi untuk aset tetapnya itu ada penambahan sebesar 259.261.000 dan ada pengurangan sebesar 369.931.000. Akumulasi penyusutannya sebesar sekian, sehingga nilai bukunya sebesar sekian. Aset lainnya sebesar sekian. Jadi total asetnya itu gini. Nah, untuk yang A2.2 ini yang berhubungan dengan utang sewa pembiayaan jangka pendeknya. Jadi, utang sewa pembiayaan jangka pendeknya itu bertambah sebesar 480. Oh, ini kurang yang 48 juta. Jadi, bertambahnya sebesar yang M3 ini. Terus untuk yang A31, nah di sini kan tadi di awal itu dijelasin kalau misalnya ini di awal itu dijelaskan kalau ini PT Sugus itu menggunakan metode garis lurus dalam penyusutannya tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya, maka masa manfaat bangunan dan prasarana itu 20 tahun itu masuk ke overhead. Nah, di mana kalau kita ingat-ingat lagi materi di yang kemarin, kalau dia masuk ke overhead, berarti dia itu nantinya masuknya ke COGS karena berhubungan dengan operasi perusahaan. Sedangkan untuk yang kendaraan bermotor ini dan peralatan kantor itu kan dia masuknya ke operasi, nanti masuknya ke beban usaha. Jadi ada pengklasifikasian beban usahanya, ada yang masuk ke COGS, ada yang masuk ke beban usaha. Jadi di sini kelompok kami membaginya untuk beban pokok penjualan itu yang dari overhead ada di debit 100 juta, ini dari AJ keseluruhan, ini 100 juta, beban pajaknya, terus untuk yang kreditnya ada 67.250, itu dari AJ juga. Nah, untuk beban usahanya ini yang dari operasi tadi, berarti masuk ke beban usaha sebesar 55.007.917, sedangkan kreditnya itu sebesar 178.071.600. Jadi ini akan berpengaruh ke laba netonya dan juga akan berpengaruh ke net income-nya tentunya nanti, ke yang ini. Udah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Misal ada perbedaan atau pertanyaan dan sanggahan, kami persilakan. Baik, terima kasih pada kelompok 3 dan juga kelompok 1 tadi ya yang sudah mempresentasikan. Kita beri aplaus kelompok 3 dan kelompok 1 yang sudah presentasi untuk audit atas aset tetap. Baik. Menarik tadi ada hal yang berbeda ya antara kelompok 1, kelompok 3, terutama tadi di bab yang leasing ya, Mas tadi ya? Iya Pak, di bab listnya agak beda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kelompok 1 mungkin mau mengklarifikasi terkait perbedaannya dengan kelompok 3, silakan. Silakan. Izin Pak mau nanya. Ya. Terkait dengan kapitalisasi aset tadi, itu pajak yang bisa dikapitalisasi itu yang tidak bisa dikreditkan ya? Atau gimana? Terkait dengan kapitalisasi ke aset ya. Kan tadi isunya ada 2 ya, ada 2 pajak di sana. Pertama ada PPN
Yang kedua ada PBB ya. Saya mau isi sebentar ya, ada tamu sebentar. Saya minta izin barang 5 menit ya. Baik. Oke, baik, sekarang kemarin saya sempat karena kelas satunya 66 keberatan kalau pekan ini juga mengumpulkan draft laporan audit, akhirnya saya undur sepekan, dan kelas ini pun saya undur sepekan. Mungkin kemarin sempat lihat di GCR ya, Pak Bowo ngundurin deadline yang, karena saya nggak ngomong-ngomong di grup juga, langsung saya ubah di GCR, deadline-nya mundur ke Selasa depan gitu ya, ke Selasa depan. Jadi untuk draft laporan audit, jadi nanti bisa silakan ditambahkan untuk hasil koreksi yang hari ini aset tetap. Silakan dimasukkan. Tapi kalau sudah ada yang membuat draftnya, boleh kalau ada yang voluntary untuk menampilkan filenya, kelompok berapa silakan. Kan saya kemarin minta ada sheet 1 cover, daftar isi gitu ya. Neracanya balance sheet, income statement, kemudian laporan perubahan ekuitas, cash flow, worksheet, audit, kemudian adjustment. Notes, lupa ketinggalan. Setelah cash flow tadi ada notes umum dan notes laporan keuangan, baru worksheet audit dan sheet koreksi audit. Silakan kalau ada satu kelompok yang mau menampilkan atau memperlihatkan draftnya secara singkat saja. Ayo, untuk manas-manasin kelompok lain. Silakan. Ada yang sudah siap? Silakan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu saja. Saya udah undurin 1 pekan loh. Gitu kan. Karena saya ingin ini, sebenarnya kalau sudah ada, nanti bisa di-share saja, dikirim, nanti kita bisa jadi diskusi untuk penyempurnaan sampai akhir pas deadline pengumpulan. Jadi jangan semuanya dikumpulin di akhir semua tanpa kita bahas gitu ya. Karena saya ingin juga ada proses pembelajaran dari selain per item, per akun, juga ada per laporan keuangan audit secara keseluruhan. Yang itu kumpulan koreksi dari masing-masing akun maupun siklus yang kita sudah kerjakan di awal. Silakan voluntary aja, satu kelompok saja, secara singkat. Nggak harus selesai, belum selesai juga nggak apa-apa. Ya. Udah sampai mana, saya ingin tahu. Silakan. Ini sayang sekali di RPS kita nggak minta itu ya, padahal harusnya komprehensif. Bisa jadi di kelas lain nggak diminta itu laporan audit akhirnya, gitu. Hanya potongan-potongan akhirnya dapatnya. Maka saya ingin di kelas saya tidak hanya belajar puzzle-puzzlenya, tapi juga puzzle secara keseluruhan itu seperti apa sih bentuknya laporan audit, bisa kita susun juga. Karena waktu mepet ya, pekan depan sudah audit pendapatan beban, itu terakhir. Berikutnya sudah special case, habis itu kuliah umum, terus UAS. Betul ya? Hari ini pertemuan ke-11, besok 12, 13. Iya. Pak, izin Pak. Ya. Mungkin minggu depan Pak baru bisa untuk nampilin ya Pak. Ya minggu depan kan memang sudah dikumpulkan. Minggu depan kan memang sudah dikumpulkan kan. Tanpa saya minta juga harus kumpul gitu. Maksud saya kalau udah ada yang duluin gitu silakan. Ya baru beberapa sheet juga nggak apa-apa gitu kan. Belum siap ya? Belum ada yang. Aufal siap, Aufal. Aufal udah ngerjain, Aufal? Grupnya?
Silakan dipamerin ke teman-temannya. Belum siap, Pak. Oh, belum. Ini kayaknya tipikal the power of kepepet semua ini. Iya, ya. Tipikalnya the power of kepepet semua nih. Kalau kepepet baru ngumpulin gitu ya. Atau ngerjainnya di deadline. Maaf, Pak. Gimana? Pak, izin bertanya. Ya, gimana, Izin Mbak Mita? bertanya yang tugas kemarin boleh nggak, Pak? Boleh. Ada yang belum clear. Ya, Pak. Jadi kan terkait yang Kemarin kemarin apa ya? Kas ya? Tarakas, ya Pak. Yang di bagian kas kecil itu kan dia pakai sistem impress fund. Saya lihat pembahasan di kelas lain yang dosennya itu beda. Nah itu tuh di akhir periode itu kan yang di schedule C2 itu tuh kan dia bilangnya belum di reimburse ya Pak. Nah kalau impress fund kan nyatetnya itu kalau udah diisi kembali. Nah ini tuh kita berasumsi di akhir periode disesuaikan atau kita asumsikan diisi kembali atau nggak usah dicatat Pak, karena kan impress fund nyatetnya cuma pas pengisian kembali gitu Pak. Ya, baik. Memang dalam kebijakan untuk pencatatan petty cash itu kan impress fund, jadi saldo tetap ya. Saldo tetap kalau kita sepakati 2 juta, ya dia tetap 2 juta. Walaupun sudah ada pengeluaran yang belum di-reimburse, dia hanya dicatat di buku pemegang kas saja, pemegang kas kecil gitu ya, sebagai pengeluaran, tapi belum dilaporkan. Bagaimana kalau pada saat audit, ini kan kita bicaranya saat audit. Saat audit, kita lakukan cash opnam per tanggal audit, ternyata sudah ada pengeluaran yang dilakukan, tapi belum di reimburse. Kas kecilnya belum diisi kembali. Nah, kalau terkait dengan audit, ini mungkin nanti perlu dibedakan antara akuntansi yang impress fund untuk cash flow dengan audit. Kalau akuntansi cash flow yang impress fund, maka dia saldo kas kecil itu selalu tetap nilainya 2 juta. Tiap akhir bulan walaupun belum diisi kembali, tetap dilaporkannya tetap, kecuali nanti ada pengisian kembali baru ada pelaporan beban. Tapi khusus untuk audit kan prinsip accounting-nya adalah matching cost against revenue. Jadi beban-beban yang sudah dikeluarkan pada periodenya harus dibebankan, dimatchingkan dengan revenue-nya. Jadi pengeluaran pakai petty cash walaupun belum di reimburse per 2018, walaupun dia pakai impress fund, maka khusus untuk audit akan ada koreksi ke petty cash. Sehingga di akhir tahun saldo petty cash-nya tidak sesuai dengan nilai impress fund-nya 2 juta misalnya. Ada koreksi pengurangan saldo kas. Kalau audit seperti itu biasanya yang kita lakukan. Makanya ini menjadi warning bagi pemegang uang kas supaya tidak ada beban-beban yang gantung. Karena kan dia harus dibebankan 2018, ya harus dikoreksi. Makanya untuk pemegang arus petty cash itu juga di akhir tahun itu harus segera mengisi kembali yang belum beban-beban yang sudah dikeluarkan di tahun audit untuk diisi kembali, sehingga pada saat akhir tahun audit itu tidak ada beban-beban yang belum dipertanggungjawabkan. Begitu Mbak, khusus untuk petty cash terkait dengan audit. Tapi kalau itu di penyusunan laporan di isu akuntansi, tetap saldonya ya impress fund 2 juta itu. Tapi kalau audit tetap harus ada koreksi untuk menjurnal beban-beban yang akrual yang sudah terjadi di tahun audit, akhir tahun audit. Begitu ya Mbak Mita ya?
Iya, terima kasih Pak. Izin konfirmasi Pak, berarti langsung dikurangkan ke kas kecilnya ya Pak? Ya, Seperti ya. saat jurnal pengisian kembali. Siap, Betul. terima kasih Pak. Ya. Baik, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ini nggak ada yang mau provokasi ke teman-temannya dengan pamer draft audit ya. Nah, tadinya semuanya low profile gitu. Padahal belum ngerjain gitu. Baik. Untuk pekan depan mungkin tetap ada tugas kelompok untuk yang terakhir, yaitu modul 8, pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Ini itemnya banyak banget, mungkin nanti yang presentasi tidak hanya 1 atau 2 kelompok saja, akan kita lihat nanti, kita bagi, terkait dengan audit atas pendapatan dan beban di bagian akhir. Yang nanti sekalian berarti ngumpulin draft audit ya, draft audit. Dari draft untuk difinalkan nanti jadi perlu ada sekitar 2 pekan untuk memfinalkan laporan auditnya. Jadi pekan depan juga, mungkin pekan depan setelah pekan depan saya akan memberikan case ke beberapa kelompok untuk menyusun opini. Untuk menyusun opini. Ya mungkin nanti laporan auditnya bisa beda-beda tuh. Mungkin ada 2 kelompok yang seluruh koreksi auditnya saya terima semua. Ini saya sebagai manajemen PT Sugus gitu ya. Saya terima semua seluruh koreksi auditnya. Tapi mungkin ada 2 kelompok yang saya tidak terima semua koreksi auditnya. Pokoknya bahasa saya sebagai PT Sugus, pokoknya saya nggak terima koreksi auditnya. Laporan dikembalikan sesuai dengan laporan unaudited, itu dijadikan audited, kan pengaruhnya ke opini nanti. Jadi jangan protes ke saya gitu ya. Gimana sih Pak kok nggak mau terima lah? Jadi jangan protes ke klien gitu kan. Kan kita punya senjata, tugas kita bikin apa? Bikin lembar opini audit. Nanti mungkin ada yang saya terima separuh gitu ya. Jadi case-nya mungkin saya akan buat 5 case, jadi ada 5, mungkin 5 atau 4 case saja ya, karena kan opini ada kombinasinya ada 4 gitu ya. Jadi supaya tiap-tiap kelompok opininya beda-beda, yang pasti juga nanti opini beda ya akhirnya laporan auditnya akan beda, karena kan ada yang koreksinya diakomodir semua, ada yang tidak diakomodir semua, ada yang sebagian diakomodir. Mungkin pengecualiannya akan ada beberapa kelompok yang dikecualikan nanti bisa beda-beda, sehingga laporan auditnya juga akan beda-beda. Mungkin itu akan saya sampaikan pekan depan untuk pembagiannya. Mudah-mudahan bisa difahami maksud saya ya. Jadi maksudnya mungkin bisa difahami. Jadi mungkin nanti laporan hasil auditnya juga akan beda-beda, karena opininya akan berbeda. Baik, dari saya cukup sekian. Kita akhiri pertemuan kita di hari ini, di pekan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat menjalani perkuliahan online. Yang tersisa tinggal berapa kali ya kita ketemu? 3 tatap muka lagi mungkin ya. 3 tatap muka lagi. Dan tinggal ketemu 1 kali ujian online. Mungkin ke depan akan kalian rindukan kuliah online seperti ini, karena sudah masuk fase offline gitu ya. Nanti kalian kalau melanjutkan ke D4 atau kuliah S1 lanjutannya, mungkin bisa jadi sebagian sudah offline full, tapi juga mungkin ada yang mengcombine dengan hybrid, online, offline. Jadi kadang sesuatu yang kita nggak suka sekarang gitu kan, tapi di kemudian hari kita akan rindukan. Enakan online ya kuliah. Kita bisa close camp, bisa sambil tiduran, bisa sambil tidur kebablasan gitu ya. Tapi kalau kuliah offline kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa santai. Gitu. Itu termasuk bagian dari sesuatu yang akan kita rindukan nanti di kemudian hari. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih banyak Pak. Pak. Saya live meeting duluan.